Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Prasetya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa YIN Madura, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan membahas tentang pengamatan lingkungan eksternal, di mana ada beberapa poin yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi. Yang kedua, komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi. Yang ketiga, tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi. Yang terakhir yaitu 4, identifikasi customer dan stakeholder serta identifikasi lingkungan strategis. Memasuki poin pertama yaitu tentang urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi. Apa sih itu urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi? Nah, di sini lingkungan eksternal adalah kondisi yang berada di luar organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kelangsungan organisasi seperti terjadinya protes atau pemogokan, munculnya perubahan undang-undang, ketidakpastian lingkungan atau environment ketidakpastian, dan lain-lain. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi atau lembaga yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Artinya di sini, lingkungan eksternal adalah sebuah unsur-unsur yang di luar organisasi atau lembaga yang tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa mengendalikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Masuk poin selanjutnya yaitu komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi. Di sini ada beberapa komponen yaitu scanning, monitoring, forecasting atau proyeksi, dan assessing. Scanning merupakan upaya untuk mempelajari seluruh segmen pada lingkungan umum. Artinya, scanning adalah sesuatu upaya atau sesuatu mempelajari dari segala aspek atau segala segmen dalam hal lingkungan umum. Monitoring, pada saat melakukan monitoring, para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Sedangkan forecasting di sini, saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sedangkan assessing, tujuan assessing adalah untuk menentukan waktu dan pengaruh perubahan lingkungan dan tren dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Masuk poin selanjutnya atau poin ketiga tentang tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi, di mana dalam tahapan pengamatan lingkungan ini sebuah institusi dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu identifikasi faktor eksternal, pengumpulan data, analisis data, segmentasi lingkungan eksternal, peringkat prioritas, peramalan, tindakan strategis, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Masuk pada poin terakhir yaitu tentang identifikasi customer dan stakeholder serta identifikasi lingkungan strategis. Di sini ada 3 poin yang saya akan bahas dalam poin terakhir. Yang pertama yaitu identifikasi customer, yang kedua identifikasi stakeholder, dan yang terakhir yaitu identifikasi lingkungan strategis. Pertama yaitu identifikasi customer. Apa sih itu identifikasi customer? Di sini dapat dijelaskan bahwasanya identifikasi pelanggan atau customer adalah proses untuk mengenali dan memahami siapa saja yang merupakan target atau pemangku kepentingan utama suatu bisnis atau organisasi. Artinya,
Di sini, identifikasi customer adalah sebuah proses atau sebuah target di mana sebuah organisasi menentukan siapa objeknya yang akan dia tuju, seperti itu. Contohnya, di dalam lembaga pendidikan, sebuah lembaga pendidikan akan menargetkan pada siswa SMA atau siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Masuk poin kedua, yaitu identifikasi stakeholder. Di sini pasti akan banyak bertanya-tanya, apa sih itu stakeholder? Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh suatu proyek, organisasi, atau keputusan. Artinya, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Contohnya yaitu guru, murid, dan orang tua murid atau orang tua siswa. Yang ketiga yaitu identifikasi lingkungan strategis. Identifikasi lingkungan ini melibatkan analisis faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.